Halo guys, welcome to channel Rumah Bandar Lampung. Kali ini kita bahas tentang kepik ya guys ya. Nah, semoga kalian tidak bosan dengan video saya. Semoga ini berguna untuk teman-teman sekalian ya guys ya. Ini guys, ini kepik saya kemarin ada 4 kotak. 4 kotak dan menghasilkan ini ada isi semua ya guys ya. Ini sudah ada isi semua, itu juga isi semua. Nah, yang 4 kotak itu saya jadiin 2 kotak karena anakan uletnya kebanyakan dan posisi kita untuk penjualan uletnya ini ya sedikit ya guys ya, nggak begitu banyak. Jadi kalau 4 kotak itu saya keberatan untuk pemberian pakannya untuk uletnya ya guys ya. Jadi kepiknya saya campur, jadi dibagi jadi sampai 2 kotak. Oke guys, jadi saya buat sampai produksinya ini uletnya ini 30 kilo untuk 1 kotak 15 kilo. Oke guys, karena udah terlalu banyak uletnya, kita pemberian pakannya juga saya udah termasuk tekor juga guys ya. Kalau mau dibuang juga sayang, kita ya besarin dulu. Jadi kita nggak produksi yang banyak-banyak lagi ya guys ya. Begini guys, kita bahas kepik ini. Kepik ini kalau kita banyak seperti ini dia akan berantem ya guys ya. Dia akan berantem, pasti ada yang mati. Karena kalau kita pemberian pakannya ini kan kurang ya guys ya. Ini termasuk kurang, tapi nggak apa-apa. Yang matinya ya kita, karena saya sengaja untuk pengurangan kepik. Oke guys. Nah, kalau untuk teman-teman di sini, kalau memang kepik kalian terlalu banyak, ya pasti akan mati guys. Dia akan berantem, dia saling bunuh. Oke guys, jadi seperti perebutan kekuasaan ya guys ya. Dan dia terkadang saling mengganggu juga ya guys ya. Makanya itu dia bisa saling berantem, saling bunuh. Jadi positif pasti ada yang mati. Jadi jangan sampai kepiknya itu 1 kotak itu banyak. Harus 500 sampai 600 saja. Jangan sampai 800 apalagi 1000 guys. Dia pasti mati. Gitu aja guys. Nah, kita langsung aja menjawab pertanyaan teman-teman ya guys ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Mas, saya dari Sukabumi. Kalau medianya pur ama hut atau dedak dicampur bisa nggak? Pur dicampur dedak itu bisa, tapi apa ya, dicoba dulu deh, karena saya nggak ada pencampuran lain selain pur aja, semua full pur saya. Tapi kalau memang mau dicoba ya dicoba aja, kalau memang bisa berhasil kenapa enggak ya guys ya. Itu aja. Mantap guys. Oke guys, assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang, mau tanya dulu, kepik muda abang sering mati media bertelurnya apa? Mau tanya dulu, kepik muda abang sering mati media bertelurnya apa? Masalahnya kepik muda saya sering mati, baru bertelur 1 sampai 2 kali sudah ada yang mati dalam 1 hari, bisa 5 ekor. Terima kasih. Kalau punya saya nggak ada yang mati guys ya.
saya nggak ada untuk pembuatan video kepik itu mati, itu nggak ada. Itu nggak pernah saya buat video seperti itu, dan saya mengalami yang seperti itu juga nggak pernah ya guys ya. Itu mungkin ada kesalahan dalam pembibitan gitu guys. Kepik muda abang sering mati, media bertelurnya apa? Media bertelur saya pur ayam full, nggak ada campuran lain. Bang mau nanya, kalau masukin pur ke kotak itu berapa kilo? Kalau boleh minta nomor WA nya bang, biar bisa sharing, ini nomor saya. Terima kasih bang. Oke, makasih. Ini untuk media bertelurnya saya perkiraan dari lantai ke ini 3-5 cm guys ya. Jadi nggak ada mau berapa kilonya, itu nggak ada. Ini semua perkiraan semua. Mantap mas, semoga sukses. Salam kenal dari Malang, Jawa Timur. Oke, thank you. Temanggung, Jawa Tengah hadir. Oke, hadir, thank you. Bang, dijelaskan lagi mengenai UJ yang mati lemas. UJ yang mati lemas kita bahas di sini. Ini ulat Jerman yang berusia 1 bulan lebih ya guys ya. Ini 1 bulan lebih. Ini perkiraan saya 1 bulan lebih, bukan 1 bulan, karena ini saya pemberian pakannya pur, jadi cepat besar guys. Oke guys. Untuk ulat Jerman ini, kalau memang kalian belum paham untuk melakukan untuk langkah-langkahnya di ulat Jerman ini, begini guys ya, saya jelasin dengan detail di sini. Nah, ini ulat Jerman kalau memang kotorannya sudah penuh, kalian harus bersihin. Oke guys. Nah, setelah kalian bersihin itu, kalian tinggal taburin pur ayamnya aja guys ya. Ditaburin pur ayam. Ini saya ada pur ayam, ini saya taburin karena sedikit aja. Tapi kalau sudah pembersihan seperti itu, kalian harus lumayan banyak guys. Pemberian pakannya harus lumayan banyak. Nah, ini saya udah pembersihan udah berapa hari ya guys ya. Jadi penaburan untuk purnya itu sedikit aja gitu guys. Dan pemberian pakannya juga harus merata guys. Jangan asal memberikan ulat Jerman ini pakanan yang banyak sampai beberapa hari, nanti dia kalau sudah beberapa hari itu dia kering guys ya. Jadi nggak ada airnya lagi, dia dehidrasi, makanya dia bisa lemas. Itu yang menyebabkan dia mati lemas nantinya guys. Oke guys, paham ya? Nah, jadi ini punya saya setiap hari pemberian pakan minumnya terus guys, serta purnya setiap hari. Makanya saya bilang, ulat saya sudah banyak seperti ini, saya rutin pemberian pakan seperti ini, pemberian pur, itu saya termasuk rugi guys. Makanya saya kepiknya dijadiin 2 kotak, nggak saya perbanyak lagi ulatnya, karena ini sudah lumayan banyak. Nah, kita kembali ke ulat Jerman agar tidak mati lemas. Oke guys. Setelah kalian melakukan pemberian pakan yang merata, diusahakan kalian harus
paham dengan langkah-langkah yang harus kalian lakukan kalau memang ulet Jerman ini mati lemas. Nah, seperti ini guys. Kalau ulet ini mati lemas, maksudnya kalau ulet ini lemas, dia ganti kulitnya ini nggak dimakan sama teman-temannya, semuanya ganti kulit, nggak dimakan. Pokoknya di pinggir-pinggir ini pasti ada kulit-kulitnya semua. Kalau ulet kalian banyak seperti ini guys ya. Nah, itu positif udah mati lemas. Itu kalian harus buru-buru pemberian pur yang lumayan ya guys ya. Kalau enggak ya kalian bersihin. Karena kemarin saya sempat seperti itu, tapi saya cepat untuk menanganin hal seperti itu. Saya paham guys ya. Jadi mereka enggak jadi mati gitu guys. Jadi diusahakan kalau memang kalian uletnya kulit-kulitnya udah copot semua, nggak dimakan sama temen-temennya, itu kalian harus mengambil langkah yang cepat guys ya. Kalau memang ketemu yang seperti itu, kalian WA saya aja boleh juga. Saya akan memberitahukan kalian gimana caranya kalau memang terjadi seperti itu guys. Gitu aja. Oke guys. Nah, intinya kalian untuk kotoran kalian harus perhatiin. Kalau memang udah penuh kalian bersihin. Tapi untuk makan minumnya kalian harus kasih merata. Terus setelah kalian pemberian pur guys ya, pemberian pur dulu baru kasih makan minumnya. Oke guys, gitu aja. Next. Karena pertanyaan kita lumayan banyak ya guys ya, makanya kita harus jawab singkat aja, yang penting ke intinya aja. Mas, kalau mau ternak ulet Jerman mending beli ulet apa kepiknya mas? Kalau kalian pengen belajar fokus apa mau main-main, kalian beli kepik. Oke guys, kalau karena ingin mencoba itu beli kepik aja. Tapi kalau kalian memang pengen budidaya untuk menghasilkan uang yang usaha yang terus menerus gitu, itu kalian harus beli ulet guys ya. Kalian harus melakukan pembibitan sendiri. Kenapa saya menyuruh kalian untuk melakukan pembibitan sendiri? Karena melakukan pembibitan sendiri itu kalian punya pengalaman, punya apa sih, ya pokoknya ya punya pengalamannya guys ya. Jadi kalian bisa paham di situ guys ya. Gitu guys. Next, lebih enak kita beli kepik karena kita beli ulet karena lebih murah guys. Kalau kita beli kepik itu mahal dan tidak mengeluarkan uang banyak gitu guys. Bang, saya mau nanya, untuk satu kotak saya taruh 500 kepik, setelah udah kelihatan banyak uletnya, kepiknya saya angkat. Nah, untuk uletnya itu kalau dibagi jadi berapa kotak ya? Terima kasih bang. Itu setelah uletnya berusia sekitar 1 bulan. Itu 1 bulan dibagi 2. Setelah sampai 2 bulan, sekitar ya hampir 2 bulan lah, bisa jadi 2 bulan, itu dibagi 3 seperti itu. Jadi kalau memang udah kelihatan penuh kita dibagi. Kalau memang udah mulai besar lagi, dia kelihatan penuh lagi, ya kita bagi lagi. Seperti itu aja. Mantap. Oke, thank you. Om, punyaku tiap umur 3 minggu selalu mati lemas. Kalau untuk pakan sehari berapa kali om? Itu untuk pakan saya
1 hari sekali, malam doang. Saya pemberian pakannya 1 hari sekali, malam doang. Mas, medianya apa? Kalau memang medianya salah, ya coba diganti yang lebih, Mas lebih paham maksudnya. Kalau enggak ya Mas coba ganti pur apa yang lebih yang lebih Mas enak untuk melakukan budidaya ulat Jerman ini. Pakannya 1 hari berapa kali, Om? Itu sudah saya jawab tadi. Sukses, Bang. Oke, thank you. Bang, itu ruangannya sekitar rumah tertutup gak? Biar hama gak masuk, soalnya punya saya banyak hamanya. Kalau saya tertutup, tapi saya pakai kipas angin. Kalau untuk hamanya itu biasanya kotaknya ini digerogotin tikus ya guys ya. Itu aja kalau saya. Bukannya kepik uje yang bagus ulatnya? Bukannya kepik uje yang bagus ulatnya umur 6-7 bulan ya? Kalau saya sih 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ini saya sudah jawab di video saya. Udah ada 2 video yang sudah bahas seperti ini. Jadi saya nggak mau bahas yang seperti ini lagi. Jadi saya bilang ya itu terserah, mau Mas bagus yang 9 bulan itu terserah. Tapi kalau memang Mas mau nonton video saya yang pembahasan tentang seperti ini, Mas nonton aja. Ada kok untuk pembahasan untuk kepiknya yang berusia, untuk ulatnya yang berusia 6 bulan sampai 7 bulan, pembahasan seperti itu ada. Karena saya sudah bahas, saya nggak mau bahas yang memancing untuk saya udah kita lewat, nggak perlu dibahas ya guys ya. Umur ulat UJ dijadikan kepik, ada yang memberi tahu bahwa yang baik itu usia 9 bulan, Bang. Bagaimana menurut Abang? Ya itu terserah. Karena saya sudah bahas, mau Mas sampai 12 bulan, mau 2 tahun, mau jadiin kepik ya nggak masalah. Karena saya sudah ada 2 video yang sudah bahas seperti itu yang memancing emosi saya. Jadi saya nggak mau membahas seperti itu lagi. Kalau Mas Eko mau lihat video saya, ada itu 2 video saya. Tapi saya jawab di sini ya itu terserah yang mau budidaya aja gitu. Terima kasih pencerahannya, Gan. Sukses dan bisa terus berbagi. Oke, thank you, Bang. Untuk pepayanya itu setiap hari dikasih atau gimana, Bang? Untuk pepayanya itu setiap hari dikasih atau gimana? Ini setiap hari saya kasih, 1 hari sekali. Ini pepaya muda. Saya pemakainya pepaya muda semua, udah nggak pakai labu siam lagi ya guys ya, karena labu siam itu lebih mahal. Next, media saya pakai polar campur pur, tapi kenapa ya Mas kok masih banyak yang mati usia kurang dari 2 bulan? Apa karena cuaca atau media saya yang salah? Mohon solusinya. Kalau bisa Mas pakai full pur aja, dicoba dulu. Ini solusi saya
kalian pemakaiannya pur aja semua dulu, nggak usah pakai polar. Tapi kalau kalian pakai pur semua berhasil, nah nanti kalian bisa pelan-pelan berganti ke polar gitu guys. Nanti dalam pergantian seperti itu kalian bisa paham semuanya dalam berbudaya ulat Jerman ini ya guys ya. Jadi maksud saya kalian berhasil dulu, baru kalian melakukan untuk pengiritan guys. Oke guys. Pengayakan ulatnya mulai umur berapa Gan? Kurang lebih 3 minggu. Bisa 1 bulan juga. Mas, ulat saya yang berusia 15 hari medianya pakai polar sama serbuk kayu. Kira-kira bagus gak ya? Soalnya pakai kepiknya nggak pakai serbuk kayu, cuma pakai polar. Mohon pencerahannya. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sulit untuk saya ya guys ya, untuk menjawab. Karena saya pemakaiannya full pur semua, nggak pernah pakai polar, nggak pernah pakai serbuk kayu. Jadi kalau untuk bertanya salah apa enggaknya, saya nggak pernah paham ya guys ya. Karena apa ya, susah saya mau jawabnya karena youtuber ada juga pemakaian seperti ini berhasil. Mas, kalau memang pemakaian media seperti ini kalian harus tahu langkah-langkahnya. Nah, yang berhasil itu semua tahu langkah-langkahnya. Kalau memang ulatnya itu bakalan mau mati lemas, itu dia bisa menanganin guys ya. Jadi enggak ditunggu sampai mati dulu guys. Semoga kalian bisa paham ya guys ya. Jadi kalau saya suruh ganti ke pur semua, kemungkinan masnya nggak mau, karena purnya ini mahal guys ya, gitu. Jadi ya menurut saya ya solusinya apa ya, kalian coba dulu lah guys ya. Dicoba pakai pur aja. Temanggung hadir. Oke, thank you. Ukuran kotak berapa Mas? 60 x 80. Nah, sampai di sini ini pertanyaannya sudah habis ya guys ya. Nah, untuk teman-teman kalau memang mau mendukung saya, mau untuk lebih berkembang lagi channel saya mohon subscribe-nya, karena durasi di YouTube saya ini udah melebihi 4.000, dan kalau memang mencapai 1.000 subscriber saya akan live streaming di YouTube ini guys ya. Nah, setelah saya live streaming di YouTube ini, kalian bisa komen-komen, saya langsung jawab ya guys. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon kalian bisa subscribe dan nge-share ke teman-teman kalian yang memang pengen budidaya ulat Jerman ini guys. Oke guys, segini dulu video dari saya. Semoga untuk pembuatan video selanjutnya akan lebih maju lagi, lebih berkembang, lebih berguna, bisa memotivasi kalian teman-teman sekalian untuk keberhasilan dalam berbudidaya ulat Jerman ini ya guys ya. Oke guys, thank you.